45, Bu. Ya kan? Tan Iya. yang nilainya 1 itu 45, tetapi karena ini kuadran 2 berarti pakai 180 min 45 supaya dia jatuhnya di kuadran 2. Betul? Oh iya, Bu. Ya, berarti 135 derajat. Nah, kalau sudah dapat berarti kamu tinggal masukkan ke matriksnya ya. Masukkan ke matriksnya. Saya langsung pakai matriks aja. Matriksnya berarti X aksen, Y aksen. Pakai ini. X aksen, dia dikurangi A kan? Saya tulis rumusnya dulu ya. Di sini Y aksen, dikurangi B kan? Nah, kemudian sama dengan cos. Ini saya tulis rumusnya dulu. Di sini adalah cos 2A kan? 2 alfa. Saya ambil dari sini aja. Copy. Berarti di sini sin 2 alfa, kemudian di sini cos. Kok kosin ya? Sin 2 alfa, baru di sini min cos gitu ya. 2 alfa. Kemudian sebelahnya adalah, ini saya copy aja. Ini X. Ini ya. Nah, kalian pakai ini supaya ngafalin rumus dilatasi sama rotasi sama ya, yang pusatnya di A, B ya. Mirip kan? Ya, cuman beda di matriks ininya. Ya udah tinggal masukin sekarang. Ini udah nggak ada ininya. Saya copy ininya, tinggal masukkan angka-angkanya. Ini berarti A-nya 0 ya. A-nya 0. B-nya berarti 4 kan? Kemudian ini berarti cos 135. Satu masukkan. 135, di sini juga 135. Di sini juga 135. Ini sin. Ini juga 135. Kemudian ini min 0, ini min 4. Oke. Jelas ya sampai ini ya. Nah, ini juga X dan Y-nya ini yang kita substitusi, ini 10 dan min 2 nih. Ke sini ya. Ini 10, ini diganti min 2. Gitu? Paham Ya, itu? Bu. Ya. Ya udah, habis itu tinggal dihitung tuh. Ini. Nah, cos 135 berapa? Gitu. Berarti 180 kurang 45. Kalau Berarti cos 45 kan? Setengah akar 2 kan? Ya nggak? Iya, Bu. Ya, ini dihapus. Kita ganti setengah akar 2. Setengah akar 2. 1/2 akar 2. Nah, ini copy aja semuanya kan. Karena ini sin 45 juga kan. Cuman ini min ya. Ini minus nih. Di kuadran 2 cosnya minusnya nggak? Gitu. Iya, Bu. Ya, tapi yang di sini sinnya tetap plus. Kemudian ini kena min jadi plus ya di sini ya. Jadi plus. Nah, ini jadi 10 ya. Ini 10 doang. Yang ini jadi min 6 ya. Min 6. Nah, ya udah dari sini tinggal dikali tuh baris kali kolom. Kemudian dapat X aksen, Y aksennya. Ya udah itu udah jawaban terakhir gitu. Bisa lanjutin? Ya, Bu, bisa, Bu. Oke. Halo, Bu. Yuk. Itu yang tadi poin kedua gimana, Bu? Yang ini. Yang tan A itu, tan A. Kan dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan min X plus 4. Ya kan? Iya. Min X plus 4 itu adalah sembarang garis. Kenapa? Karena ada plus 4-nya. Ada C-nya. Oke? Oke. Oke. Maka dia harus memakai yang cari 3 langkah itu ya. Langkah pertama mencari sebuah titik yang dilalui cermin. Berarti di sini ya. X-nya dinolin. Berarti 0,4. Pokoknya 0,C gitu aja biar gampang ya.
Oke. Kemudian tan alfa itu berarti M-nya di sini berapa? Min 1 kan koefisien X-nya ini. Kalau persamaan garis Oh. sudah Y sama dengan, berarti koefisien X itu adalah tan-nya. Karena min 1 berarti dia ada di kuadran 2. Nah, kalau kuadran 2, kemudian dia nilainya 1 itu kan istimewa ya. Tan yang nilainya istimewa itu adalah, yang sudutnya istimewa itu nilainya adalah sepertiga, akar 3, kemudian akar 3, kemudian min 1, plus 1 itu ya. Nah, ini berarti kalau di kuadran 1 kan tan alfa 45. Karena dia di kuadran 2 berarti 180 min 45. Jadi 135. Udah Oh. jelas ya? Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Yuk, ada pertanyaan lagi nggak? Yang mana lagi? Bu. Ya, apa Daryl? Itu bukannya harus cari cos 2 alpha sama sin 2 alpha dulu ya, Bu? Nah, iya ini udah nih. Oh, ini sebentar. Ini 2 alfa. Ini 2 alfa. Nah, begitu. Ini. Bukannya masih harus dihitung lagi, Bu? Nggak usah. Jadi di sini, ini kan alfanya itu sama dengan... iya, sorry. Ini alfanya. Salah saya. Ini alfanya itu 135. Berarti di sini 2 alfa. Ini dimasukkan. Ya. Saya langsung aja deh 135. Nah, di sini 135. 2 kali 135. Di sini berarti berapa itu? 270 ya? Benar. 270. Bu, itu dia nggak pakai rumus yang trigonometri sudut ganda itu? Ini kan istimewa. Kalau di sini udah istimewa, nggak usah. Jadi nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa, karena ini tan yang nilainya 1 berapa? Kita langsung dapat sudutnya 45 gitu kan? Paham? Kecuali kalau misalnya di sini ketemu 2, 3. Nah, kan nggak ada tan yang ketemunya 2, berapa sudutnya? Kita harus cari dulu. Jadi kita nggak usah cari sudut, tapi kita langsung aja cari segitiganya gitu kan? Nah, kalau misalnya kalian mau gambar aja, nggak apa-apa. 1 di kuadran 2. Pasti hasilnya sama. Di sini alfa ya. 1 kan berarti 1 per min 1 kan? Nah, di sini berapa? Akar 2 dong. Ya nggak? Sama kan? Ya nggak? Betul nggak? Ya kan? Jadi kalau sudutnya udah langsung dapat ketemu, ini sudutnya istimewa. Jadi kalau misalnya kalian ketemu gradiennya itu sepertiga akar 3, atau akar 3 doang, atau 1 atau min 1, kalian langsung aja cari sudutnya, masukin ke sini. Jadi nggak usah pakai rumus sudut ganda. Lebih cepat, oke? Tapi kalau misalnya Bu, kalau saya udah terbiasa pakai rumus sudut ganda, boleh nggak? Boleh, pasti hasilnya sama. Bener nggak? Jadi ini saya lanjutin lagi tadi. Cos 270 berapa? 0 ya? Ini 0 bukan? Di sini min 1 ya? Bener nggak? Iya, Bu. 1. Ini 0. Ya udah, berarti tinggal baris kali kolom ya. Saya lanjutin sama dengan baris kali kolom. Ya udahlah, kalau udah dapat ini mah kalian bisa melanjutkan ya. Paham Tito? Paham, Bu. Paham. Oke. Makasih, Bu. Yuk. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ini kenapa pada ditutup kameranya ya? Dinyalakan aja.
Ayo. Silakan tanya lagi. Jangan diem-diem. Nanti diem-diem nggak ada hasilnya. Titik-titik, lanjutin sendiri. Yuk, apalagi? Ibu, saya boleh nanya kok. Boleh gantian nih. Kristal dulu. Oh, itu yang soal yang ada parabola tadi. Parabola jika ditranslasi ya. Patokannya itu titik baliknya. Patokan pada titik baliknya. Kurva. Nah, titik balik itu apa? XP, YP. Ingat ya, waktu kelas 10 ya. XP itu apa? Nah, XP itu rumusnya adalah min B. Nggak enak banget kalau kayak gini ya. XP itu kan apa? Min B per XP. Sama dengan XP, sebentar. XP itu adalah min B per 2A rumusnya. Min B per 2. Min B. Min B per 2A. Ya udah, nanti kalau ketemu titik baliknya nih, XP, YP-nya berapa, berapa. Nah, kemudian kamu lihat nih, petanya itu harus simetris terhadap sumbu Y dan menyinggung sumbu X. Ya udah, kira-kira titik baliknya ada di mana nih? Nah, nanti dari titik puncak itu kan kamu ketemu titik puncak bayangan. Ya udah, nanti dari situ ketemu bayangannya ada di mana. Kok bayangannya? Matriks translasinya. Paham? Jadi kan gini, parabolanya kamu gambar dulu. Nah, simetris itu di sini nih. Kayak gini loh. Nah, kayak gitu. Simetris terhadap sumbu Y dan menyinggung sumbu X. Itu ceritanya kayak begitu. Maka temukan dulu parabola dari soal aslinya kan. Nanti dia harus ketemu di sini nih. Ini pasti titik baliknya ada di sini, ya nggak? Nah, nanti ketemu matriks translasinya. Paham? Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ya, tadi siapa tadi yang mau bertanya tadi? Saya, Bu, saya. Oke, silakan. Apa soalnya? Bukan soal sih, Bu, tapi saya masih bingung kok kayak Oke. ada matriks yang bisa digabungin gitu, yang mana yang duluan. Oh, oke. Misalnya titik A 2,-3 di translasi dengan oleh T sama dengan, saya pakai ini aja biar 7 dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini kira-kira bisa dikomposisi nggak? Enggak, soalnya Nggak, itu kenapa? matriks satu. Tidak dua dapat bukan 2 kali 2. ditranslasi karena kok tidak komposisi? Karena ada translasinya. Itu tidak dapat dikomposisikan karena ada translasi. Jadi translasi itu pembuat tidak bisa atau matriksnya ordonya benar tadi, ordonya bukan, atau matriks kebalik. Matriks transformasinya tidak berordo 2 kali 2 semuanya. Gitu. Jadi kalau matriksnya berordo 2 kali 2 semuanya,
kemudian tidak ada translasinya, pasti bisa. Oke? Jadi kalau misalnya saya bikin contoh lagi, misalnya garis Y sama dengan 3X min 5 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, dilanjutkan oleh, misalnya saya bikin kayak gini. 1,2,4. Nah, kira-kira bisa dikomposisikan nggak? Bisa, Bu. Bisa? Iya. Tidak dapat dikomposisikan. Alasannya apa? Karena ada itunya ya, bukan 0,0 rotasinya. ya, rotasi berpusat di 1,2. Ini artinya translasi ya. Ini artinya translasi. Ini berarti translasi, ya kan? Nah, begitu cara melihatnya. Apakah jelas matriks yang bisa dikomposisikan atau enggak? Nah, kalau misalnya garis membuat komposisi ya. Garis Y 2X min 5Y min 3 sama dengan 0. Direfleksikan terhadap sumbu Y, dilanjutkan dilatasi salah, ini rotasi kok 4 sih. Saya kebalik-balik sama ini 3 misalnya ya. Nah, ini kan sudut ya. Misalnya 90 derajat. Nah, ini cara membuat komposisinya, ini bisa dikomposisi ya. Bisa. Nah, ini komposisinya nanti adalah, saya bikin ini. Bentar, copy dari sini aja. X aksen, Y aksen sama dengan. Nah, matriksnya itu ditulis terbalik. Oh, ini sebentar. Ini saya bikin komposisinya dulu. Ini kan berarti yang terjadi duluan itu refleksi dulu kan? Refleksi itu pertama. Yang dilatasi itu yang kedua. Berarti menuliskan di sini Berarti komposisinya. Yang dilatasi dulu baru direfleksi. Ya, di sini adalah komposisi di mana ya lambangnya? Sebentar, saya cari dulu. Geometri ya? Atau di mana? Sebentar. Bukan. Itu di apa ya ini? Nih. Komposisikan dengan M. Nah, begitu. Baru di sebelahnya adalah X, Y. Copy di sini adalah X, Y. X, ini Y. Nah, begitu. Ini aturannya seperti itu ya. DOM. Jadi D, yang kedua itu yang sebelah kiri. Yang dekat sama XY itu adalah yang pertama. Terjadi, berarti M. Gitu. Ya udah, ini tinggal dikomposisikan. Kalau misalnya matriksnya dibikin dulu juga boleh. Saya copy dari sini. Oh iya, dilatasi kan? Ya udah, apa-apa. Ini saya copy semuanya dulu.
ini kalau dilatasi kan di sini K-nya ya 3, ini 0. Ini 0. Ini 3. Kemudian ini komposisinya langsung dikali aja artinya. Kemudian refleksi terhadap sumbu Y itu siapa yang berubah? Sambil mengingat. Yang berubah X-nya apa Y-nya? X-nya, Bu. X-nya jadi -1 ya. Yang ini 0. Ini 0. Ini 1. Nah, begitu. Ya udah tinggal dikali matriksnya, kemudian kalian cari XY ini ya untuk disubstitusi ke sana gitu. Pakai eliminasi atau pakai inverse boleh. Jelas? Apakah jelas? Saya proses dulu, Bu, sebentar. Oke. Ini kalau misalnya kalian mau tulis gini juga boleh nih. Saya copy ini. Sama dengan, kok sama dengannya di luar? Sama dengan, nah ini matriks dilatasinya saya ganti 3 aja. Jadi nggak usah pakai matriks, langsung aja 3. Boleh ya? Karena dilatasi itu kan pasti dikali gitu kan, dikali sama faktor skalanya. Apa Kevin? Kamu mau tanya nggak? Bu, Apa? yang X aksennya aksen dom itu rumus apa? Ini loh, komposisi. Penulisan komposisi. Jadi tidak satu-satu. Tapi kalau satu-satu boleh nggak? Boleh banget. Ini kalau misalnya mau sekali jalan gitu, dikomposisikan, berarti sekali jalan ya. Tapi kalau satu-satu ya udah berarti direfleksi dulu, kemudian dilanjutin dilatasi. Itu komposisi cuma berlaku lurus refleksi ke dilatasi. Ini catatannya tadi yang di sini nih. Nih, kalau titik ditranslasi kemudian dilanjutkan refleksi, apakah bisa dikomposisi? Enggak. Kenapa? Karena ada translasinya. Jadi translasi ini kan matriksnya 2 kali 1 ya, ordonya ya. Barisnya ada 2, kolomnya ada 1. Maka nggak bisa. Ya, untuk yang berordo 2 kali 2, itu bisa dikomposisikan. Tetapi ingat, nah walaupun rotasi ini seperti ini nih, yang contoh kedua, garis Y sama dengan 3X min 5 direfleksi terhadap garis Y sama dengan min X, dilanjutkan rotasi 1,2,90 derajat, ini juga tidak bisa dikomposisikan. Kenapa? Karena kalau Y sama dengan min X itu ordonya memang 2 kali 2 dan dia tidak ada translasinya. Sedangkan di rotasi ini ada translasinya. Pembuat translasi siapa? Si pusat ini loh. 1,2 itu kan membuat nanti pusatnya bergeser di 1,2 gitu. Jelas? Oke, Bu, makasih, Bu. Oke. Yuk, ada lagi. Ini saya masih mau mastiin yang tadi. Saya udah ketemu contoh soalnya. Oh, yang ini udah ketemu. Diketahui titik A 2,3, B 4,5, C min 1,4 ini. Tuh. Bentar. Berapa? A 2,3. 2,3. Terus B? B 4,5. 4,5. Ada komanya sebentar, koma. C? C min 1,4. Dilatasi dengan pusat di 0 dan faktor skala 3. Bentar. Dilatasi. Ada pusatnya ya? Berapa? Di 0. Oh, pusatnya di 0. Oke. Faktor skala 3. Oke, terus? Lalu dilanjutkan dengan rotasi pada titik
0,090 derajat searah jarum jam. 0, salah. Nah, nih. Searah jarum jam. Kalau kalian menentukan sudut itu kan mulai dari X positif, ya nggak? Ya nggak? Patokannya di sini kan kuadran 1, ini kan kuadran 1. Ini kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, searah jarum jam itu berarti kemana? Ke atas apa ke bawah? Ke bawah. Nah, ke bawah. Maka dia jatuhnya di kuadran berapa, Dit? Di kuadran 4. Nah, karena kuadran 4 itu berarti dia sudutnya itu min 90 ya. Betul nggak? Iya. Nah, berarti kita masukkan ke sana. Di sini adalah min 90. Gitu? Iya. Terus apa lagi? Berarti itu matriks komposisinya tuh yang 90 derajat dulu baru yang skala 3, Bu. Oke, nah ini ya, saya copy dari sini ya. Ini kan dilatasi dulu, dilanjutkan rotasi. Berarti dilatasi itu yang pertama kan? Maka yang pertama ini jadi R di sini. Yang kedua kan yang pertama di sini nih. Ini D. Gitu? Jadi rot R bundaran D. Pokoknya yang pertama terjadi itu yang dekat sama XY ini, Dita. Yang Karena pertama terjadi yang XY ini domain. Jadi kamu ingat komposisi kalau waktu di kelas 10 kan ada ini ya, G bundaran F gini ya. X. Ingat gak? Nah, ini kalau disuruh menggambar diagram garisnya, diagram panah ya. Dia menjadi di sini kan domain ya. Ini domain. Nah, ini domain itu dikirim kemana? Ini fungsi yang pertama terjadi siapa? Di sini F apa G? Gimana, Bu? Ini loh, kamu lihat nih. G bundaran Fx. Nah, kalau kita mau gambar diagram panahnya, domain ini melewati fungsi G dulu apa fungsi F dulu? Kalau yang ini nih. G bundaran F. F dulu. F dulu. Kenapa? Ya karena X domain ini lebih dekat ke F, ya nggak? Baru kemudian ini G, ya nggak? Nah, Iya. artinya apa? Ini 1, ini 2. Kalau ditulis lurus. Tapi kalau udah dikomposisikan berarti kebalik. Oke? Paham? Oh. Nah, ini sama ya. Misalnya ini kan refleksi bayangan. nih. Bayangan terus nyari awalnya gitu kebalikannya, Bu. Ikutin aja nanti bayangannya yang kamu masukin di sini. Yang diketahui kamu masukin di sini, ini yang dicari, ya kan? Tapi berarti kalau intinya sama aja soalnya, maksudnya ikutin soal. Betul. Bedanya kalau adalah misalnya nyari diketahui bayangan nyari itunya, nyari X-nya yang berarti nyari X aksen ya, gitu. Betul. Oh, kalau persamaan. Ya. Kalau garis nyari X. Betul. Oh, oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Pokoknya konsentrasikan. Kalau tentukan peta, berarti ini X dan Y polos. Berarti nanti kita akan cari itu, kita ubah menjadi aksen. Betul? Tapi kalau diketahui peta sebuah garis adalah berarti ini aksen. Kalau ini aksen, berarti kita harus nyari aksen ini, substitusi ke sana supaya dapat jadinya polos. Jadi mula-mula. Itu, Dita? Jadi menurut nentuin nentuin 1-2-nya itu
duluan, yang mana duluan itu sesuai soalnya aja kan, maksudnya nggak perlu. Sesuai soal, pokoknya kalau kalau soalnya menuliskannya secara panjang seperti ini, misalnya garis ini direfleksikan terhadap sumbu Y. Jadi gini, saya tulis juga di bawah sini. Bedakan dengan kalimat ini. Diketahui peta suatu garis oleh dilatasi, saya pakai simbol aja ya, 1,2 nggak bisa yang ini, harus 0,05 dilanjutkan refleksi garis Y sama dengan X misalnya ya, adalah Y sama dengan 7X min 8. Nah, bedakan soal ini dan soal ini. Nah, ini komposisinya, kalau yang ini ya, bawah ini, komposisinya adalah, ini saya copy dari sini aja ya. Penulisan komposisinya, itu berarti apa yang terjadi duluan, Dit? Ini kok coret-coretan dibuang ya, Dit ya? Yang Berarti dilatasi duluan. ini kan dilatasi duluan tuh. Kemudian ini refleksi. Nah, berarti ini kita tinggal mengganti ini. MOD dong. Ya, betul ini. Tapi yang dicari itu Nah, tapi yang dicari apa? X aksen, Y aksen. Ini yang dicari adalah X aksen dan Y aksen. Betul. Kenapa? Karena di soal ini adalah bayangan. Ini berarti Y aksen, X aksen. Kalau yang ini, yang atas ini, yang dicari apa? Yang dicari? Mencari X, Y. X dan Y. Betul. Kenapa? Karena kita mau cari bayangan kan? Saya tambahin bayangannya adalah gitu. Oh iya, kalau udah diketahui di soal tuh nggak usah lagi balik-balik lagi kan? Nggak usah. Tapi kalau misalnya mau manual, nah baru dibalik ya langkahnya. Jadi kalau misalnya kayak di modul nih, saya buka di modul yang kayak latihan 6 nomor 4 ya. Tapi intinya sebenarnya sama sih. Mau dari belakang apa dari belakang, dari depan ya. Nah ya, lama. Mana tadi? Ini ya. Nah, nomor 4 nih, perhatikan. Yang nomor C sih yang paling kelihatan ya. Nah, ini. Kalau mau cari, ini kan yang diketahui aksennya. Nah, sebenarnya kan kalian kalau mau komposisikan dulu juga boleh. Nanti kan jadinya seperti yang tadi ya. Yang di Word tadi ya. Tapi kalau mau satu-satu berarti kan ini yang belakangan kan ini ya, T4 ya. Berarti ini 8,6 diperlakukan pakai T4 dulu, kemudian T1, kemudian T2, kemudian T3 ya. Kalau mau manual satu-satu. Jelas, Dit? Kalau komposisi kayak cara tadi aja. Komposisi kayak cara tadi. Kalau ini kan matriksnya ini langsung ditulis aja
T4 dulu dikali T1 dikali T2 dikali T3 karena komposisinya udah ditulisin di soal ya. Tapi tadi yang itu yang nyari X-nya itu yang beda tuh. Ya, kalau mau cari satu-satu di betul. Ibu. Kasih Bu. Ya. Henderson kejawab tadi pertanyaanmu? Jadi nggak usah dibalik ya. Ya, silakan. Berarti kalau misalnya yang manual tuh misalnya satu-satu itu ngurut biasa. Tapi kalau mau jadiin komposisi itu kebalik. Ya, urutnya. Urut. Ya. Oke Bu, makasih Bu. Ya. Ada lagi? Bu, saya mau nanya Bu. Boleh. Apa? Peta itu apa ya Bu? Apa yang diketahui peta yang tadi Bu? Iya itu. Yang diketahui mana ya? Peta suatu garis. Nah ini petanya nih. Diketahui peta suatu garis oleh dilatasi dilanjutkan refleksi garis adalah nih, ini petanya nih. Y sama dengan 7X min 8 ini petanya. Nah, biasanya tentukanlah persamaan garis awal. Mula-mula gitu ya. Oh, jadi peta itu yang kayak hasilnya gitu ya? Aksennya. Nah, biasanya kalau di soal, aksennya nggak bakal ditulis. Maka kamu yang tulis sendiri nih, oh ini aksennya, supaya nggak lupa ya di coretanmu. Oke? Oh, oke. Ya. Maka nanti pertama yang kalian lihat di soal adalah yang diketahui apa nih, transformasinya apa. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya bayangannya kah atau persamaan awal kah gitu. Supaya nggak kebalik nanti harus cari X, Y polos kah atau harus mencari X aksen, Y aksen kah gitu. Paham? Jadi yang kayak tadi Hansen tanya, berarti kalau misalnya tanya persamaan garis awal, komposisinya nggak usah dibalik gitu ya? Nggak usah, ini tetap hanya nanti kita akan cari apa nih, yang mau kita cari yang mana nih gitu. Yang ini yang nggak boleh kebalik, oke? Kalau kenapa dia nggak boleh kebalik, Bu? Loh nanti salah dong. Kalau misalnya ini yang diketahui persamaan awal, yang ditanya bayangannya, tapi kalian memasukkannya jadinya X aksen sama Y aksen sama dengan masuk ke persamaan ini kan jadi salah, nggak nyambung dong. Karena yang diketahui itu bukan aksen, kamu substitusi pakai aksen ya nggak ketemu. Paham, Kristal? Oh, jadi kalau dia yang diketahui itu sama Y-nya aja nggak boleh kebalik ya, Bu? Betul. Jadi kalau yang diketahui persamaan awal, berarti kalian harus cari X dan Y ini, gitu. Berarti kemungkinan besar kalian harus pakai eliminasi atau pakai inverse matrix. Tapi kalau yang diketahui adalah petanya, ya, tuh diketahui petanya, oh berarti itu dalam bentuk aksen, berarti kita harus cari X aksen, Y aksen nih, gitu. Yang disubstitusi, maka nggak usah pakai eliminasi, langsung aja kan ketemu. Karena yang ruas kiri udah X aksen, Y aksen. Paham? Ya, apalagi? Siapa lagi? Bu, jadi peta tuh fix X aksennya ya aksen Bu. Yap. Tapi di soal pasti tidak ditulis aksennya. Nah, kamu yang bikin sendiri, makanya baca soal harus teliti. Oke, Kevin? Oke, pasti. Oke, ya. Rekaman itu saya taruh di YouTube. Jadi, kalian bisa cari di YouTube kalau kalian search di Google itu matematika Gonzaga gitu pasti dapat. Karena yang rajin masukin ke YouTube cuman saya kayaknya, yang lainnya enggak. Makanya kalau matematika Gonzaga pasti keluarnya YouTube dari kita. Apalagi? Silakan. Bu,
Saya mau nanya soal yang ada di school aja. Oke. Yang soalnya itu bunyinya matriks yang sesuai dengan refleksi terhadap pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dilanjutkan rotasi. Pelan-pelan. Kristal pelan-pelan. Iya. Pertama apa? Pertama diapakan? Matriks yang sesuai dengan refleksi terhadap pencerminan. Terhadap pencerminan. Iya, kalimatnya kayak gitu, Bu. Jadi saya yang ngaco ya. Matriks tunggal dari refleksi terhadap garis atau apa? terhadap garis Y sama dengan Y sama dengan X. dilanjutkan dengan rotasi pi/2 terhadap O adalah gitu. Berapa derajat? Sejauh? Pi/2. Apa? Pi/2. Oke. Ya, saya tulis. Pi/2 itu berapa derajat? 90. Ya, Bu. Ya. Pokoknya pi itu di trigonometri itu 180 ya. Kalau setengah pi itu adalah 90 derajat. Jadi ini sama dengan RO 90 derajat. Nah, seperti itu. Berarti ini yang ditanyakan adalah matriks tunggalnya, gitu. Matriks yang bersesuaian dengan, nah itu berarti matriks tunggalnya. Karena di sini ada 2 kali transformasi ya. Nah, berarti matriks tunggalnya itu adalah di sini yang terjadi duluan adalah refleksi, itu yang pertama. Rotasi itu yang kedua. Nah, berarti nanti rotasi dot refleksi ya. Nah, ini saya copy dari sini. Matriksnya nanti adalah ini M. Rotasi di sini M. Nah, begitu. Ya udah tinggal cari rotasi itu matriksnya adalah saya copy dari sini. Rotasi 90 derajat di sini 0 ya. Di sini min kan? Min 1 ya. Di sini 1. Di sini 0. Kemudian refleksi terhadap Y sama dengan X. Berarti ini 0. 0 kok. Nah, ini 1. Karena Y-nya jadi X, X-nya jadi Y. Nah, begitu. Tinggal dikali. Bisa, Kristal? Oke, Bu. Tunggu coba saya cari dulu. Soalnya tadi saya udah coba ngerjain gitu, tapi malah nggak dapet jawaban. Atau mungkin saya yang salah hitung. Coba dihitung lagi. Atau ada yang keliru di sininya, baca ininya, cerminnya. Bu, itu pakai komposisi, Bu? Iya, kalau matriks yang bersesuaian berarti harus dikomposisikan. Jadi matriks yang bersesuaian itu ini adalah matriks yang bersesuaian. Jadi, Bu, di saya ternyata kebalik. Itu adalah matriks tunggal. Nah, begitu. Matriks tunggal itu harus komposisi. Dikomposisikan. Nah, paham ya? Matriks tunggal, matriks yang bersesuaian, kemudian transformasinya ada minimal 2 kali, itu pasti kita disuruh bikin komposisinya. Jelas ya? Jadi kalau dia mau dikomposisi ini tuh dari yang belakang dulu ya, Bu? Yang kedua, pokoknya yang terjadi duluan itu harus di sebelah kanan. Oke? Oke. Ya. Yuk, ada lagi? Bu. Apa? Di parabola itu yang cari pakai XPYP itu gimana ya, Bu? Maksudnya tadi. Di atas. Ya ini.
Nah, ini persamaan parabolanya apa? Y seberangan X kuadrat min 4X plus 8. Min ya? Salah. Ya, min 4, Bu. Ya udah dari sini kan ketemu XP-YP-nya. XP-nya jadi berapa tuh? Jadi berapa? Oh, terus kalau Y juga pakai rumus YP, Bu? Ini masukin aja ke rumus ini, nanti ketemu Y-nya kan? XP ke persamaan parabola. Parabola. Udah nanti ketemu YP-nya, gitu. Berarti itu XP sama YP-nya itu dapat dari parabola. Iya. Terus buat sisa soalnya dilanjutinnya gimana, Bu? Tuh. Saya bingung dengan Kan nomor tadi itu. parabolanya kan kamu dapat XP-YP tuh bisa digambar kan? Ya enggak? Ya, Titik kan? Ya, Bu. Nah, kemudian kan petanya diketahui tuh. Petanya diketahui di mana? Petanya diketahui di mana di soalmu itu? Nggak tahu, pokoknya katanya dibaca petanya itu yang simetris terhadap sumbu Y dan menyinggung sumbu X. Simetris sumbu Y itu gimana caranya? Artinya simetris kanan kiri harus sama kan? Simetris. Dan ini disinggung nih sumbu X-nya. Nah, kan begono. Ya enggak? Oh. Nah, kan nanti ketemu XP-YP-nya, translasi hasil translasinya tuh. Berarti ya yang menyinggung sumbu X sama Y itu bayangannya ya, Bu? Petanya. Kan memotong sumbu Y dong, kan simetris terhadap sumbu Y. Menyinggung sumbu X. Oh iya, Bu. Ya. Maksudnya itu. Nah, itu kan XP. Kan nanti XP dari kurva kamu bisa gambar di situ. Kemudian dia harus geser ke sini nih. Nah, nanti matriks translasinya ketemu. Gitu? Bisa? Kebayang? Halo? Saya nge-lag. Dikit, Bu. Oke. Sekarang udah jelas? Udah, Bu. Oke, yang ini tadi udah jelas belum? Tadi siapa yang nanya? Andreas ya? Bu, maaf, Bu, wifi saya mati. Oh, Ya, pantesan. Masih, Bu. Ya, ada lagi? Pertanyaan lagi? Silakan. Translasinya 3,2 bukan, Bu? Yang XP-YP itu. Translasinya ini 2, berapa nih? Ini 2, berapa? 2, kalau di saya dapatnya 2,4. 2,4 gambarnya di mana? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Kan di sini nih. Supaya dia berubah jadi ini misalnya saya kasih A deh. Kemudian ini adalah A aksen nih. Nah, dari A supaya menjadi A aksen itu gesernya, translasinya itu bagaimana? Berapa tuh? Berapa yuk? Dari XP-YP-nya dikurangin titik A-nya atau A-nya yang ngurangin titik XP-YP-nya? Udah kamu lihat aja kalau gerak ke kanan ke kanan berarti X-nya positif, gerak ke kiri berarti X-nya negatif, turun ke bawah berarti Y-nya negatif, naik ke atas berarti Y-nya positif. Udah gitu aja. Oke. Iya, nggak usah susah-susah. Kalau gambarnya udah ada mah langsung aja.
Kan intinya translasi itu kan geser ya, geser kanan kiri itu untuk X. Geser ke atas ke bawah itu untuk Y. Jelas, Kristal? Ya, masih mencoba proses. Oke. Sambil dipahami. Udah dapat? Dapat belum, Kristal? Translasinya berapa nih? Itu dikurangi 0,0 jadinya, Bu. Kok kamu masih pakai dikurangin sih? Bingung. Kamu lihat aja ini dari A menjadi A aksen itu geser ke kiri apa ke kanan? Ke kiri. Nah, berarti min 2X-nya. Geser ke kirinya berapa langkah? Min 2. Ya udah. Kemudian dari A menjadi A aksen itu turun ke bawah apa naik ke atas? Turun. Turun berarti min tuh. Turunnya berapa langkah? Min 4. Ya udah. Kan nggak usah pakai rumus tuh. Yang penting kamu konsep translasi itu ngerti. Oke? Oke, jadi nggak usah harus cari rumus apa ya lah. Kalau ada gambarnya mah udah pakai konsep sederhananya aja, Kristal ya. Ibu mah nggak usah terlalu memaksa deh kalau dipakai rumus malah jadi ruwet, ya udah pakai manual aja kan gitu. Oke, Kristal? Oke, Bu. Oke. Ada lagi? Silakan. Udah? Mantep nih. Ulangan besok. Udah ya? Jelas ya? Ibu, saya mau nanya deh. Boleh, Pak Dit. Saya pusing ngitungin peta garis. Ini yang di psikologi, Bu. Peta garis. Peta garis Y sama dengan 2X min 5 oleh pencerminan terhadap garis Apa? 3X plus Y plus 1 sama dengan 0. Plus Y plus 1 sama dengan 0. Iya. Udah, gini doang. Iya. Nah, kok. Berarti ini sembarang garis bukan, Dit? Iya. Ya, berarti harus ingat A, B sama dengan berapa koma berapa, Dit? 0, berapa, Dit? 0, berapa, Dit? 0,1. Min 1. Kemudian tannya kan? Tannya 3. Tan alfa sama dengan min 3. Nah, karena min 3 ini di kuadran berapa, Dit? Kuadran 2. Wah, oke. Berarti yang ini harus gambar dulu. Nih saya hapus dulu ya coretannya ya. Ini orang mau dihapus kok. Oke, berarti harus gambar segitiga dulu karena min 3 itu kan nggak ada ya, Dit ya. Kan adanya sepertiga akar 3 sama 1 itu ya. Berarti ini harus digambar dulu nih. Nah, 3 per min 1 ya.
Nah, miringnya kan akar 10 kan? Akar 10. Ini alfa. Ya udah, dari sini kan kita dapat. Berarti dari sini kita hitung sin 2A. Sin 2A. 2 alfa. Sin 2 alfa rumusnya adalah min sin cos ya. Min sin cos, min 2 sin, salah. 2 sin cos berarti 2 kali min 1 dikali 3 berarti min 6/10 ya. Berarti min berapa per berapa, Dit? 3/5 ya. Iya, Bu. Ya, kemudian cos 2 alfanya adalah cos sama dengan, kan dia rumusnya adalah 2 cos kuadrat min 1 ya. 2 cos kuadrat berarti 2/10 1/5 dikurangi 5/5 min 4/5 ya. Saya pakai ini. 4/5. Nah, ya udah, habis itu baru masukkan lagi ke rumus yang ini, Dit. Nah, yang rumus ini. Ini ya. Saya copy yang bawah aja. Ini berarti 0, ini berarti plus 1 ya. Plus 1. Yang ini 1/5-nya saya faktorkan keluar ya, 1/5-nya. 1/5. 1/5. Kemudian di sini cos dulu kan. Berarti ini min 4. Kemudian di sini min 3. Min 3, kemudian ini min 3, yang ini min cos, berarti 4. Ini adalah sama dengan yang ini. Saya copy, taruh di sini. Ini adalah X, ini adalah Y. Kemudian kita cari apa nih, Dit? Ditanya petanya. Nah, berarti ini cari apa di sini? Cari X. Y atau cari X aksen? Cari X ya. Oke. Cari X dan Y. Karena kita disuruh cari bayangan ya. Paham? Paham, Bu. Ya. Kita kan? Masih ada apa udah? Selesai? Oke. Oke. Bu, itu kenapa min AB ya? Hah? Yang ininya, Bu. Bukan, ini kan apa? Langkah pertama, langkah kedua gitu loh. Oh, oke. Kristal. Saya kira itu tanda minus, Bu. Ini tanda strip. Ya udah, saya buang aja deh. Kristal nggak mau pakai tanda itu. Oke, udah ya, cukup ya. Nanti kalau misalnya masih ada yang mau bertanya, kalian chat di line aja boleh. Oke.